Gadis 18 tahun itu menikah dengan pria kaya berusia 70 tahun. Setiap hari, selain menikmati dirinya sendiri, dia hanya perlu menyelesaikan tugas khusus. Namanya Elizabeth. Setelah menikah dengan pria tua, hal pertama yang dia lakukan adalah mengunjungi gedung mewah ini. Dia pergi ke ruang ganti dulu. Semua jenis merek, apapun yang dia inginkan, ada semua. Lalu ada dapur, ruang tamu, juga memiliki kolam renang dalam ruangan yang sangat besar. Di ruang bawah tanah, dikelilingi oleh 82 anggur. Tetapi segera dia melihat sebuah ruangan rahasia. Ini adalah satu-satunya tempat yang belum dia masuki. Orang tua itu memberitahunya, semua perabotan di ruangan itu bisa digunakan sesuka hati. Tapi kamar pribadi ini tidak diperbolehkan masuk. Dia dengan sangat patuh mengangguk setuju, menatap istrinya yang begitu patuh. Dia sedikit gembira, diikuti oleh malam tanpa tidur lagi. Ketika dia bangun keesokan harinya, dia memakai baju renangnya, kenakan kacamata renang, mulai menikmati kehidupan mewah ini. Jika dia lelah, dia berbaring di atas mantel bulu dan beristirahat sementara waktu. Coba semua jenis merek baju. Kenakan kalung dengan batu seberat 1 kilogram. Kemudian ayunkan dirinya di depan cermin. Akhirnya, dia berendam di bak mandi. Tutup matanya. Tetapi pada malam hari, kamar single membuatnya sulit untuk tidur. Dia berjalan di sekitar rumah. Dia berhenti di depan ruang rahasia. Di bawah dorongan rasa ingin tahu. Akhirnya dia membuka pintu kamar. Di dalamnya ada segala macam peralatan. Setiap tempat tidur yang dibekukan membuatnya semakin penasaran. Dia menekan tombol. Sebuah tempat tidur tiba-tiba terbuka. Dia maju untuk melihat seorang wanita, yang sama seperti dia sedang berbaring di dalam. Dia ketakutan, melangkah mundur. Dia dengan sembarangan menjatuhkan kotak obat. Setelah menempatkan kotak pil di tempatnya, dia berlari seperti terbang keluar ruangan. Kembali untuk mencari telepon. Dia berniat untuk meminta bantuan. Tapi di mansion ini tidak ada sinyal sama sekali. Dia ingin kabur dari sini. Tapi begitu dia berbalik, dia melihat orang tua itu muncul tepat di hadapannya. Dia mengambil pisau, siap untuk memotongnya. Elizabeth buru-buru melarikan diri dari koridor. Tetapi ketika dia turun, dia menemukan pintu terkunci rapat. Dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pada akhirnya, dia hanya bisa bersembunyi di bar. Dan seluruh tubuhnya gemetar. Segera cahaya di atas kepalanya menyala. Dia telah ditemukan. Kemudian Elizabeth mengalami koma. Saat dia dalam keadaan koma, dia merasakan seseorang mengguncangnya. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya di kamarnya. Elizabeth mengira kemarin hanyalah mimpi buruk. Dia bangun dan pergi ke kamar mandi. Tetapi semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa aneh. Pria tua masuk saat ini. Dia mengambil handuk dan memasukkannya ke wastafel, lalu berbalik padanya. Dalam sekejap, dia bangun dan melarikan diri. Tapi dia masih diseret olehnya ke tanah. Dia mati-matian berjuang melarikan diri dari pria tua. Lari ke bawah. Dia menemukan pintu utama telah dikunci. Dan dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tak berdaya, dia hanya bisa bersembunyi di dapur. Orang tua mengambil rolling pin dan bersiap untuk mengambil dosis bius dengan lap. Tetapi, tiba-tiba pria tua muncul di belakang. Tutup mulutnya. Setelah berjuang beberapa saat, dia secara bertahap kehilangan kesadaran. Ketika dia mengira dia sudah mati, Elizabeth tiba-tiba membuka matanya, menusuk pisau di punggung orang tua. Segera setelah berbaring di genangan darah, Elizabeth ingin membuang tubuhnya, tapi dia menyerah, karena dia masih tidak bisa membuka pintu. Dia hanya bisa membersihkan noda darah di tempat kejadian terlebih dahulu. Kemudian sembunyikan mayatnya. Dia berubah menjadi pakaian bersih. Duduk di sofa seolah tidak terjadi apa-apa. Tunggu sampai pelayan dan putranya Oliver kembali. Dan katakan padanya, dia ada di ruang rahasia. Jangan mengganggunya. Tapi pelayan itu menemukan sesuatu yang abnormal. Dia sangat bersemangat, sehingga dia pingsan. Untungnya, ambulans tiba tepat waktu untuk membawanya pergi. Dia ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tapi dia dipanggil kembali. Ternyata, dia menemukan ayahnya terbunuh, dan beritahu Elizabeth, bahwa dia ingin menjadi ahli waris untuk waktu yang lama.
Selanjutnya, dia juga bekerja dengan Elizabeth untuk menangani ini. Bahkan menyuruhnya untuk mengambil uang tunai dari brankas dan pergi. Ketika dia kembali, dia memasukkan ranselnya dengan banyak uang. Pada titik ini, Oliver menyerahkan buku hariannya. Elizabeth membukanya. Di dalam catatan masa lalunya, ternyata pria tua itu seorang ilmuwan. Karena istrinya meninggal lebih awal, dia mengkloning 2 orang yang persis dengan istrinya. Dan Elizabeth adalah salah satunya. Dia khawatir, karena dia sudah tua dan lemah. Dia tidak bisa hidup lama dengan istrinya. Jadi dia mengkloning salinan istrinya yang lebih muda. Dan orang ini adalah Oliver. Membaca sejauh ini membuat Elizabeth sedikit terkejut. Tepat pada saat ini, Oliver tiba-tiba mengunci pintunya. Elizabeth dengan panik meminta bantuan. Tetapi tidak berhasil. Ternyata Oliver sama seperti dia. Dia ingin membuatnya tetap di sini selamanya. Keesokan harinya, Elizabeth bangun. Dia mendeteksi pisau di leher. Oliver menyatakan kebutuhannya. Menghadapi intimidasi seperti itu, Elizabeth hanya bisa melakukannya. Oliver sedikit gugup dan ingin tenang sejenak. Elizabeth sekarang mengambil inisiatif. Beritahu Oliver, jika Anda merasakan hal yang sama. Berterus terang itu baik-baik saja. Kemudian datang ke Oliver dan mengambil tangannya. Untuk merasakan jantungnya berdetak. Sama seperti Oliver tidak punya ruang. Dia langsung disematkan ke tanah. Dia pikir, dia bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tiba-tiba sebuah pistol diarahkan padanya. Ternyata, klon lain dari istri telah bangun. Elizabeth menolak. Dapatkan Oliver di depannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa klon langsung menembak. Tapi ketika dia panik, Elizabeth kehabisan ruangan. Tapi saat ini, terdengar suara tembakan di belakang. Elizabeth berbaring di lantai. Ternyata, klon itu mengejarnya. Dia benar-benar tidak mengizinkan seseorang yang sama sepertinya hidup di dunia. Saat itu, hanya ada klon di villa. Tapi dia tidak terburu-buru. Dia tenang menyiapkan sarapan untuk diri sendiri. Kemudian balikkan buku harian itu. Pelajari semua tentang hidup.